Ada sebuah pepatah dari Mahatma Gandhi mengenai masa depan. Bunyinya seperti ini. Masa depan bergantung pada apa yang kita lakukan hari ini. Jadi, jika kita di sini untuk belajar bersama, kita berada di tempat yang benar untuk satu langkah lebih maju dalam menggapai masa depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Muhammad Jihan Sofa, STMT, selaku dosen pengampu data mining pada hari ini. Sedikitnya saya ingin menjelaskan mengenai perkuliahan pada hari ini mengenai preparing the data. Preparing the data atau persiapan data adalah proses pengaplikasian data mentah sehingga layak untuk diproses dan dianalisis lebih lanjut. Representasi data mentah. Setiap sampel dideskripsikan dengan beberapa fitur dan ada jenis nilai yang berbeda untuk setiap fitur. Kita akan memulai dengan dua jenis yang paling umum. Yang pertama, jenis nilai numerik, dan yang kedua, kategoris. Nilai numerik mencakup variabel nilai nyata atau variabel bilangan bulat seperti usia, kecepatan, atau panjang. Kemudian sebaliknya, variabel kategoris sering disebut simbolik, tidak memiliki kedua hubungan ini. Kemudian, cara lain untuk mengklasifikasikan variabel berdasarkan nilainya adalah dengan melihatnya sebagai variabel kontinu atau variabel diskrit. Variabel kontinu juga dikenal sebagai kuantitatif atau variabel metrik. Mereka diukur menggunakan skala interval atau skala rasio. Kemudian, variabel diskrit juga disebut variabel kualitatif. Variabel tersebut diukur atau dinilai ditentukan menggunakan salah satu dari dua jenis skala non-metrik atau nominal urut. Karakteristik data mentah sangat penting untuk memeriksa data secara menyeluruh sebelum melakukan langkah lebih lanjut dalam analisis formal. Secara tradisional, analisis data mining harus membiasakan diri dengan data mereka sebelum mulai memodelkannya atau menggunakan dengan beberapa algoritma data mining. Namun, dengan ukuran kumpulan data modern yang besar, hal ini kurang layak atau bahkan sama sekali tidak mungkin dalam banyak kasus. Di sini kita harus mengandalkan program komputer untuk memeriksa data untuk kita. Kemudian transformasi data mentah. Normalisasi. Dapat beberapa cara menormalisasikan data. Yang pertama, skala desimal. Yang kedua, skala normalisasi min-max. Yang ketiga, normalisasi standar deviasi. Skala desimal. Pengskalaan desimal memindahkan titik desimal, tapi masih mempertahankan sebagian besar nilai digit asli. Kemudian selanjutnya normalisasi min-max. Misalkan data untuk fitur V berada dalam kisaran antara 150 dan 250. Kemudian metode normalisasi sebelumnya akan memberikan semua data yang dinormalisasikan antara 15 dan 25. Kemudian selanjutnya yang ketiga, normalisasi standar deviasi. Normalisasi dengan standar deviasi sering bekerja dengan baik dengan ukuran jarak, tetapi mengubah data menjadi bentuk yang tidak dapat dikenal dari data aslinya. Tidak hanya normalisasi, di sini juga terdapat penghalusan data, perbedaan dan rasio, dan lain sebagainya.
Data hilang. Untuk banyak aplikasi data mining dunia nyata, bahkan ketika ada sejumlah besar data, subset dari kasus dengan data lengkap mungkin relatif kecil. Sampel yang tersedia dan juga kasus yang akan datang mungkin memiliki nilai yang hilang. Solusi paling sederhana untuk masalah ini adalah pengurangan kumpulan data dan penghapusan semua sampel dengan nilai yang hilang itu. Dimungkinkan dengan ketika kumpulan data besar tersedia dan nilai yang hilang hanya terjadi dalam presentase kecil sampel. Jika kita tidak menjatuhkan sampel dengan nilai yang hilang, maka kita harus menemukan nilai untuk mereka. Apa solusi praktisnya? Jadi solusi praktisnya yang pertama yaitu penambangan data. Bersama dengan pakar domain dapat memeriksa sampel yang tidak memiliki nilai secara manual dan memasukkan nilai yang wajar, mungkin atau diharapkan berdasarkan pengalaman domain. Kemudian pendekatan kedua, memberikan solusi yang lebih sederhana untuk menghilangkan nilai-nilai yang hilang. Kemudian, data tergantung waktu. Data praktis akan berkisar dari yang memiliki hubungan bergantung waktu yang kuat hingga yang memiliki hubungan longgar atau tanpa waktu. Masalah di dunia nyata dengan ketergantungan waktu memerlukan persiapan dan transformasi data yang khusus. Dalam banyak kasus sangat penting untuk mengembangkan data yang sukses. Contoh, pembacaan suhu dapat diukur setiap jam. Penjualan suatu produk dapat dicatat setiap hari. Cara pengolahan data di mana variabel X pada waktu tertentu dapat dikaitkan dengan nilai sebelumnya. Kemudian selanjutnya analisis outlier. Sangat sering dalam kumpulan data besar ada sampel yang tidak sesuai dengan perilaku umum model data. Sampel seperti itu yang secara signifikan berbeda atau tidak konsisten dengan kumpulan data yang tersisa disebut outlier. Deteksi outlier dan penghapusan potensial dari kumpulan data dapat digambarkan sebagai proses pemilihan K dari N sampel yang sangat berbeda, luar biasa, atau tidak konsisten sehubungan dengan data yang tersisa. Masalah mendefinisikan outlier adalah non-trivial, terutama dalam sampel multidimensi. Jenis utama skema deteksi outlier adalah yang pertama, teknik grafis atau visualisasi. Yang kedua, teknik berbasis statistik. Yang ketiga, teknik berbasis jarak dan yang terakhir, teknik berbasis model. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.